Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi ke pertemuan ketiga tentang distribusi peluang diskrit. Nah, mungkin dari beberapa dari kalian pernah nih belajar tentang peluang di waktu SMA dulu ataupun di SMK ya. Jadi kita bakal refresh kembali tentang peluang dan mungkin bakal belajar lebih lagi tentang materi ini lebih mendalam lagi. Nah, dan juga aku menggunakan PPT dari sumbernya dari LMS atau dosen karena lebih gampang, lebih mudah karena biar di teman-teman juga biar gampang memahaminya. Karena kan udah belajar nih, jadi kita tinggal memahaminya lebih lanjut. Ya ini juga aku peringkas yang sedemikian rupa. Ini ada event, simple event, sample space. Jadi intinya event itu suatu kejadian, ada simple event, ya outcome-nya itu sample space, jadi semua outcome dari event tersebut. Nah ini notation dari probabilities atau peluang. Nah kalau P ini itu melambangkan peluang, A, B, C ini melambangkan spesifik kejadiannya. Jadi P dalam kurung A itu peluang dari suatu kejadian. Nah di basic rule for computing probability itu dia punya 3 rule nih. Yang pertama ada relative frequency approximation of probability. Jadi intinya ini kita mengobserve atau memperhatikan dari suatu prosedur, menghitung jumlah kejadian yang terjadi, yang aktualnya terjadi gitu. Terus ada yang kedua, rule kedua itu ada classical approach to probability requires equally likely outcomes. Jadi dia lebih ke suatu kejadian A yang akan terjadi, jumlah kejadian A yang terjadi di beberapa event gitu. Jadi misalkan kita mencari suatu peluang dari spesifik kejadian dalam satu kesempatan. Nah ini kalau yang rule kedua ini dari beberapa kesempatan, tapi kita fokusnya ke satu spesifik event gitu. Nah yang ketiga ini subjective probability. Jadi lebih tepatnya kita secara subjektif gitu. Nah kalau subjective probability ini dia lebih tepatnya gimana kita mengestimasi atau menghitung probability dari suatu kejadian A menggunakan segala pengetahuan yang kita ketahui yang berkaitan dengan situasi tertentunya. Situasi tertentu ya itu kejadian tersebut. Nah, kesimpulannya kalau yang rule nomor 1 ini berdasarkan frekuensi. Yang kedua ini frekuensi juga, tetapi dari beberapa kesempatan. Yang ketiga ini berdasarkan dari kesubjektifan kita atau berdasarkan pengetahuan. Yang di sini ada probability limits. Jadi kalau probability itu kan hanya 1 dan 0 kan ya. Entah itu terjadi ataupun tidak terjadi. Nah di sini ada the probability of impossible event. Nah impossible event itu kan gak mungkin terjadi nih, makanya dia 0. Nah contohnya yang tidak mungkin terjadi itu seperti kesempatan atau peluang dari ayam jantan bertelur. Tidak mungkin terjadi kan, makanya the probability-nya itu 0. Tidak mungkin terjadi. Nah, yang kedua ini, the probability of an event that is certain to occur is 1. Jadi suatu kejadian ini probabilitasnya itu 1. Maksudnya pasti terjadi. Contohnya, peluang benda yang kita lemparkan yang akan jatuh ke bawah ketika terpengaruh gravitasi. Betul kan? Kalau misalkan benda yang kita lemparkan pasti akan jatuh ke bawah ketika terpengaruh gravitasi gitu. Makanya probability itu 1. Nah, yang ketiga ini for any event A, jadi apapun kejadian si A ini, probability itu pasti antara 0 dan 1 gitu. Terus ada complementary events. Nah, complementary events ini jadi lebih tepatnya dia itu suatu kejadian yang tidak terjadi dari yang kita cari gitu. Jadi contohnya peluang jumlah angka dari satu dadu yang dilemparkan itu bisa dibagi dengan 3. Nah, berarti kan hanya 3 dan 6 itu
yang pasti yang probability dari A. Tapi kalau komplementnya itu opposite-nya, berlawanannya. Berarti peluang yang tidak terjadi, peluang satu buah pelemparan dadu yang hasilnya tidak bisa dibagi 3. Berarti kan 4/6. Nah, terus di sini ada addition rule. Addition rule ini atau penambahan rule itu ada P peluang A or B. Jadi suatu kejadian peluang yang entah itu event A yang terjadi ataupun B yang terjadi, atau keduanya bisa terjadi gitu. Jadi ya contohnya nih lebih tepatnya ini kayak peluang A ditambah peluang B gitu, or nih. Terus ada compound event. Jadi suatu kejadian yang mengcombine. Jadi ini mungkin bisa terjadi, bisa 2 atau lebih simple event yang terjadi gitu. Makanya ini ada notationnya P A or B, sedangkan P in a single trial di dalam satu percobaan, event A bisa terjadi atau event B bisa terjadi atau keduanya bisa terjadi juga. Nah, untuk rumusnya di sini ada P A or B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Nah, untuk peluang A dan peluang B-nya mungkin nanti dijelaskan nanti. Nah, ketika where P A or B denotes the probability that A and B the same as outcome in trial of a procedure. Nah, kalau or ini yang kita tahu itu kalau or itu kan ditambah ya. Kalau PA A and B itu cuman kayak PA dikali PB. Nah, peluang A dikali peluang B. Dan itu mungkin nanti ada dijelaskan lebih lanjut di materi yang selanjutnya nih. Nah, ada disjoint or mutually exclusive. Nah, event A dan B are disjoint atau mutually exclusive jika mereka tidak bisa terjadi di satu waktu. Nah, contohnya ini. Nah, kalau misalkan PA dan PB saling bersinggungan atau ada irisan, tangga-tangganya ini pasti peluang A dan B, ya kan? Tapi ketika mereka tidak saling bersinggungan, ini disjoint events atau mutually exclusive. Nah, contohnya juga di complementary events. Di complementary events ini, peluang A dan peluang complementary A ini nggak mungkin terjadi satu waktu. Makanya di sini sebutnya disjoint. Karena bener dong, nggak mungkin yang kita cari ini malah muncul yang nggak kita cari gitu. Makanya yang aku bilang tadi, jumlah peluang kejadian angka dadu yang angkanya bisa dibagi 3 dalam satu percobaan. Kan 3 dan 6. Nggak mungkin keluarnya itu 4 kan. Karena komplementernya itu 1, 2, 4, 5 gitu. Terus ada rule-nya nih. Sebenarnya itu cukup mudah gitu kan ya. Kan peluang dari A ditambah peluang dari komplementari A itu sama dengan 1. Bener dong. Karena kalau kita coba nih, kan 2/6 yang tadi nih. Yang peluang dari satu dadu yang dibagi 3 kan 2/6. Ditambah 4/6 sama dengan 1. Jadi ya ini make sense juga. Dan untuk kalian yang cari ini lebih gampangnya kita pergunakan ketika kita nyari dalam at least one. Nanti kita bakal itu kali ya. Lebih mudah. Nah, terus the basic multiplication. Kalau tadi itu addition, sekarang multiplication. Nah, P A dan B itu P peluang dari A dan B itu rumusnya itu perkalian. Dan notationnya itu P A dan B itu kejadian A pada percobaan pertama dan kejadian B yang terjadi di percobaan kedua. Nah, notation ada probability, conditional probability. Jadi P ini kalau kita bacanya itu peluang dari B given A. Jadi kalau kita asumsikan kejadian A ini telah terjadi gitu. Jadi
kejadian B ini terjadi setelah kejadian A terjadi. Jadi A dulu nih, baru B. Makanya PB given A. Kalau PA given B, berarti yang sebaliknya dong. Gitu. Nah, dependent, dan independent. Singkatnya, independent itu, jadi probability dari dua kejadian ini tidak saling berefek satu sama lain, tidak mempengaruhi satu sama lain gitu. Sedangkan dependent ini, keduanya saling mempengaruhi. Contohnya kalau independent, itu misalkan ada 3 percobaan, kita melempar satu buah dadu, selanjutnya kita melempar lagi satu buah dadu, dan selanjutnya lagi kita melempar satu buah dua dadu gitu. Dan itu 3 kesempatan ini percobaan yang berbeda gitu. Kita melakukan 3 percobaan dan tidak mempengaruhi satu sama lain. Jadi intinya, kejadian ini itu ketika dilakukan berulang-ulang kali, peluang ini bakal, misalkan satu buah dadu dilemparkan, peluangnya tetap 1/6. Berapa kali dadu ini dilemparkan, ini 1/6, 1/6, 1/6 gitu. Kecuali kalau misalnya ke dependent, misalkan gini, ada 6 buah bola dalam satu kotak gitu. Nah, ketika kita ambil satu buah bola dalam kotak, itu kita tidak bisa menaruhnya kembali. Nah, berarti kan probability setelah bola yang di dalam kotak ini diambil itu akan berbeda untuk yang probability keduanya, kejadian event A-nya. Jadi mereka itu ada pengaruhnya gitu. Sedangkan untuk yang dependent tadi, berapa kali pun percobaan ini dilakukan terus-menerus itu gak akan mempengaruhi probabilitas selanjutnya gitu. Kalau misalkan dadu dilempar 1/6, selanjutnya mungkin 1/3/6 gitu. Atau gimana gitu. Kayak berapa kali pun dadu dilempar ya tidak akan mempengaruhi peluang sebelumnya gitu. Atau setelahnya. Nah, ini ada applying the multiplication rule. Nah, kalau multiplication tadi yang kita bilang A dan B. Kalau addition, ingat lagi A atau B. Jadi OR. Kalau OR itu addition, kalau N itu multiplication. Nah, kalau kita lihat, kalau misalkan multiplication rule ini independent, maka independent kan berarti mempengaruhi kan ya. Kalau misalkan mempengaruhi, maka tinggal rumusnya PA dikali PB. Maaf, salah. Maksudnya independen itu tidak mempengaruhi kejadian A dan B gitu. Maka kalau misalkan tidak mempengaruhi, tinggal rumusnya gampang banget, PA dikali PB. Tetapi kalau misalkan dependen, itu maksudnya mempengaruhi kejadian-kejadian yang lain, event-event yang lain, maka rumusnya PA dikali PB given A. Makanya di sini kan ada notasi be sure to find the probability of event B dengan asumsi bahwa event A telah terjadi. Nah, kalau kita lihat dari summary of fundamentalnya, Cauchy addition rule ini, mereka bilang kalau segala hasil yang telah keluar itu dihitungnya cuma sekali. Tetapi kalau di multiplication, hasil dari event B itu mempengaruhi dari kejadian sebelumnya dari event A.